Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Tadi pagi saya membuat sebuah postingan terkait pembahasan dari Kemenpan RB yang mana mereka melakukan penyesuaian untuk jadwal pengangkatan CSN untuk tahun anggaran 2024 yang mana itu merupakan hasil dari rembukan bersama Komisi 2 DPR. Saya membahasnya di situ, saya memberikan sebuah pendapat berdasarkan analisis asumtif saya di situ ya, dan akhirnya rame banget. Yang komentar juga rame, ada yang masih stay positive thinking, dan banyak yang akhirnya tetap marah-marah, tetap bersumpah serapah, mengumpat kepada para pejabat dan lain sebagainya. Dan baru saja malam ini, akhirnya ada video baru dari Kemenpan RB dan juga BKN yang membuat sebuah talk show Q&A membahas terkait penyesuaian jadwal ini, dan di situ terjawab sudah secara terang benderang. Dan teman-teman mungkin sudah ada yang menontonnya. Kalau ada yang belum, saya sudah siapkan ini video potongannya. Saya potong, saya peringkas sesuai dengan pembahasan yang sering dibahas oleh teman-teman, yang informasinya juga masih hangat untuk teman-teman bahas gitu ya. Oke, langsung aja. Sebelum menonton, saya harap untuk tetap bersabar, kadar kesabarannya dipertebal, jangan marah, jangan mengumpat. Silakan ditonton. Kita mau nanya Pak, mengapa jadwal pengangkatan CASN 2024 ini perlu disesuaikan? Jadi sebetulnya salah satunya kenapa harus disesuaikan, saya ingin cerita. Jadi selama ini TMT pengangkatan CPNS maupun P3K itu tidak sama antara instansi satu dengan instansi yang lain. Sehingga ada yang sudah bekerja karena usulan dari instansi satu cepat, ada yang belum. Ya, karena memang belum ditetapkan SK-nya. Nah, kita tidak ingin terjadi seperti itu. Kalau bisa, mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini, diangkatnya juga harusnya sama, bekerja sama, mulai diangkat sama, mulai digaji sama. Sehingga kemarin disepakati bahwasanya untuk CPNS itu nggak ada lagi TMT yang berbeda-beda, yaitu disepakati 1 Oktober 2025. Nah, tinggal kita nanti membuat roadmap-nya secara teknis bagaimana supaya mereka yang kemarin dinyatakan lulus itu bisa bareng diangkat oleh PPK-nya masing-masing di TMT yang sama. Itulah salah satu kenapa kita tidak ingin itu berbeda-beda. Tadi kan kalau kasusnya itu dia kerjanya kurang dari setahun, Pak. Nah, saya seneng banget nih saya keterima CPNS, tapi pada saat ini saya udah kerja. Ya udah, saya udah keterima CPNS, udah aman dong posisi saya. Saya resign deh dari kantor saya. Lalu ternyata ada penyesuaian jadwal-jadwal khusus saat ini. Bagaimana tanggapan Pak Aba, Pak Yomo untuk kasus-kasus seperti ini? Jadi kita juga dapat masukan lah ya, kita anggap dari teman-teman bagaimana ketika ketemu tadi, saya sebetulnya sudah bekerja di instansi lain atau di instansi swasta lah gitu ya. Karena memang ada kewajiban dia keluar, karena memang sudah ada jadwal tadi, lalu saya keluar. Lalu ini ada waktu. Nah, kalau menurut kami ya kita positif ya Pak Wakaya, bahwa ini kesempatan bagi para pembina kepegawaian khususnya ya di biro-biro kepegawaian. Ini ada waktu nih teman-teman bisa untuk belajar, berinteraksi, berkoordinasi dan sebagainya gitu. Nah, oleh sebab itu mungkin bisa memanfaatkan waktu ini Pak. Ya, khususnya nanti Pak Waka juga berencana akan koordinasi dengan biro-biro kepegawaian ya Pak, dengan biro-biro SDM supaya bagaimana nanti waktu luang ini bisa dimanfaatkan juga untuk pembinaan, untuk juga meningkatkan pengetahuan ketika mereka dengan berbagai latar belakang kemudian akan masuk ke birokrasi dengan budaya birokrasi, budaya berakhlak dan sebagainya. Nah, itu nanti mungkin yang perlu disosialisasikan kepada teman-teman, walaupun kami bisa memaklumi juga ya, mungkin ada juga Pak Waka yang sudah berkeluarga barangkali ya kita memaklumi juga, tapi ini proses ini mungkin bisa dimanfaatkan juga untuk bagian dari pembelajaran challenge ya. Pak Yomo, Pak Aba, sebagai penutup, Pak Yomo dan Pak Aba boleh menyampaikan. Kami sampaikan penyesuaian untuk jadwal pengangkatan CPNS P3K ini tentu sudah mendapatkan pertimbangan yang matang, sehingga kemarin terjadi kesepakatan pada RDP tanggal 5 Maret di Senayan. Ya, jadi ini
bukan secara tiba-tiba, ya, sehingga ini tidak akan mengganggu kinerja organisasi, ya, meskipun nanti rekrutmennya ditunda, tetap organisasi insya Allah tetap jalan. Jadi tidak ada masalah karena kita sudah memperhitungkan kebutuhan pegawai dalam 5 tahun, kemudian setiap tahunnya itu sudah kita petakan. Nah, sehingga kami yakin bahwasanya penyesuaian jadwal ini tidak mengganggu apapun, termasuk kinerja individu dan kinerja organisasi. Tetap semangat melaksanakan tugas demi bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih Pak Aba, Pak Yomo yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Demikian program Pojok Bisa Tanya Kebijakan PAN RB. Oke teman-teman, jadi sudah terjawab ya dari hasil video tadi bahwa alasannya intinya yang pertama adalah fix diserentakkan. Alasannya itu tadi agar tidak ada perbedaan antara instansi satu dengan instansi yang lain. Jadi mereka secara TMT sama semua, seluruh Indonesia sama semua ya. Tapi nggak tahu teman-teman yang kemarin udah menerima SK itu bagaimana regulasinya. Yang jelas mereka sudah bersyukur sudah menerima SK. Yang belum-belum ini ya, kalau melihat pembahasan tadi mau tidak mau harus menanti sampai 1 Oktober 2025 untuk yang CPNS, untuk yang P3K tahap 1 dan tahap 2 jadi 1 di 1 Maret 2026. Aduh, itu lama banget itu ya. Apalagi banyak teman-teman video saya itu yang komen, mereka bilang walaupun mereka honor di tempat satker mereka yang bakal mereka tempati untuk menjadi P3K, gaji mereka sudah di stop gitu gara-gara hal ini. Ya, semoga pihak satker mengetahui hal ini dan akhirnya gaji mereka diaktifkan ulang untuk gaji honorer mereka ya. Karena kalau udah di stop juga kasihan. Itu mereka yang berada di instansi yang akan mereka tempati sebagai P3K. Bagaimana dengan mereka yang tidak di instansi awal mereka misalnya, yang sudah terlanjur resign? Aduh, itu saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Kemudian sudah terjawab terkait hal-hal yang lain, apalagi di situ sebenarnya sudah dibahas sih pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, bagaimana nasib para pelamar yang mereka itu sudah resign dari pekerjaan, yang sudah sangat pede melihat timeline itu Maret April sudah beres dan akhirnya prediksinya ya April atau Mei atau Juni SK sudah dibagikan. Melihat hal ini akhirnya pupus sudah untuk prediksi mereka dan mereka sudah terlanjur resign gitu ya. Dan tadi dijawab, tapi jawabannya bagi saya itu apa ya, bukan jawaban yang solutif, karena ya walaupun jawabannya adalah jawaban birokratis agar mereka bisa menyiapkan diri belajar ini itu ketika menjadi pegawai nanti nggak kaget dan sudah terbiasa, tapi kan yang mereka butuhkan bukan persiapan secara mental dan intelektualitas gitu loh. Yang dibutuhkan oleh para pelamar ini kan adalah pemasukan di setiap bulannya agar roda kehidupan mereka masih berjalan secara normal, secara aman, apalagi yang sudah berkeluarga. Saya nggak bisa berkata apa-apa selain ya teman-teman harus menebalkan kesabarannya lah ya. Dan mumpung ini juga masih April, masih Maret ya, habis itu April Lebaran. Ya kayaknya April setelah Lebaran teman-teman harus segera gercep cari pekerjaan deh. Cari pekerjaan yang bisa ditempati karena sudah jelas 1 Oktober itu SK-nya nanti sudah serempak. Jadi ya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sekitar setengah tahun itu, 5 bulanan, 6 bulan lebih itu, kalau memang nggak punya pemasukan sama sekali juga pasti akan sangat bingung ya, apalagi yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak gitu ya. Jadi silakan bagaimana upayanya dari teman-teman lah ya. Kalau saya hanya bisa memberi saran, sabar, bergerak, langsung positive thinking aja, langsung bergerak, cari pemasukan yang ada, mungkin bisa melamar-melamar atau kembali ke kantornya yang dulu, mengkonfirmasi bahwa pengangkatannya masih lama gitu ya teman-teman, atau mungkin bisa melakukan usaha kecil-kecilan atau bermain afiliator di sosial media seperti TikTok dan lain sebagainya. Ya udah gitu aja lah, pokoknya saya nggak bisa berkata-kata banyak. Di sini saya hanya fokus bagaimana caranya teman-teman tetap berpikir positif, tetap menjaga aura positif dari teman-teman semuanya. Yang jelas kabar bagusnya pasti akan terangkat di tanggal yang sudah pasti, yaitu 1 Oktober 2025 untuk yang CPNS dan 1 Maret 2026 untuk yang P3K. Itu yang kabar bagusnya, sudah ada kepastian gitu ya. Nah selebihnya untuk yang lain-lain saya doakan
agar teman-teman bisa menemukan solusinya, entah nanti dapat pekerjaan baru atau mungkin mendapatkan usaha baru atau bagaimanapun itu, agar bisa terselamatkan untuk roda kehidupannya di keseharian. Oke teman-teman, tetap bersabar, itu aja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya. Jangan mengumpat, marah boleh tapi jangan mengumpat lah ya, jangan bersumpah serapah kepada para pimpinan atau pejabat juga, nggak baik lah ya, ini bulan puasa gitu ya. Ya walaupun itu juga unek-unek teman-teman, saya juga tidak bisa melarang, tapi kalau bisa jangan lah ya. Oke teman-teman, itu aja, tetap stay semangat, stay strong, bersabar, fokus beribadah. Saya doakan semoga nanti di proses penantian penerimaan SK, entah itu CPNS maupun P3K, akan ada pengganti pekerjaan dan penghasilan untuk teman-teman yang layak dan bisa menutupi untuk kebutuhan teman-teman di bulanan-bulanannya. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya dan sampai jumpa.